Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita lanjut masih mengenai kandungan dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB yang insya Allah pada siang ini kita akan membahas mengenai malaikat sebagai perantara untuk meneguhkan hati kaum mukmin. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Fungsi malaikat yang kedua yang diuraikan dalam Al-Quran ialah untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus, baik nabi maupun bukan nabi. Demikian pula untuk menghibur mereka pada waktu mereka dalam kesusahan dan kesengsaraan. Dalam hubungan ini Nabi Isa diuraikan secara khusus karena adanya tuduhan serius yang dilancarkan oleh kaum Yahudi terhadap beliau. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa diteguhkan dengan Roh Kudus, yang maksudnya ialah malaikat Jibril. Al-Quran surat 2 ayat 87, surat dan 208 dan 253 serta surat 5 ayat 110. Dan kaum mukmin seumumnya juga dikatakan bahwa mereka diteguhkan dengan Roh Kudus. Al-Quran mengatakan mereka adalah orang yang Allah telah mengukir iman di dalam hati mereka dengan ruh dari Dia. Al-Quran surat 52 ayat 22. Di sini kata Ruhul Kudus diganti dengan Ruh Minhu, yang dua-duanya sama artinya, yaitu malaikat Jibril. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW minta kepada Hasan ahli syair agar ia membela beliau terhadap kesewenang-wenangan kaum kafir, dan beliau menambahkan sabdanya, "Ya Allah, teguhkanlah dia dengan Ruh Kudus." Dan dalam kalimat berikutnya berbunyi, "Dan malaikat Jibril menyertai engkau." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 59 juz 6. Selanjutnya dalam Al-Quran diterangkan bahwa malaikat adalah aulia atau kawan atau penjaga kaum mukmin di dunia dan di akhirat. Surat 41 ayat 31. Dalam arti inilah, yakni untuk meneguhkan hati kaum mukmin. Malaikat diutus untuk membantu kaum mukmin dalam pertempuran melawan kaum kafir. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang berbunyi, tatkala kamu mohon bantuan Tuhan kamu, lalu Dia meluluskan permohonan kamu, sesungguhnya Aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat. Surat 8 ayat 9. Di tempat lain Al-Quran mengatakan, apakah belum cukup bagi kamu bahwa Tuhan kamu membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan. Surat 3 ayat 123. Sedang dalam pertempuran Nabi Muhammad SAW yang ketiga, kaum muslimin dijanjikan bantuan sebanyak 5000 malaikat. Surat 3 ayat 124. Al-Quran sendiri menjelaskan untuk apa malaikat diturunkan, dan Allah tiada membuat itu kecuali hanya sebagai kabar baik bagi kamu, dan agar dengan itu hati kamu menjadi tentram. Al-Quran surat 3 ayat 115 dan surat 8 ayat 10.
Jadi fungsi malaikat itu antara lain ialah untuk meneguhkan hati kaum mukmin. Surat 8 ayat 12. Dalam keadaan bagaimanakah bala tentara malaikat diturunkan? Kaum muslimin diwajibkan perang untuk membela diri terhadap serangan musuh yang jumlah mereka jauh lebih besar. 300 melawan 1000, 700 melawan 3000, dan 1500 melawan 15.000. Dan dalam 3 pertemuan itu kaum muslimin memperoleh kemenangan dan kaum kafir terpaksa mundur dengan tangan hampa. Al-Quran surat 3 ayat 126. Oleh karena itu, diteguhkannya hati kaum mukmin oleh malaikat merupakan fakta sejarah yang amat kuat. Demikian pembahasan untuk siang ini, insya Allah disambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.